Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dalam suasana yang hangat ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Zakri Yuda Fadilah. Saya perwakilan dari SMA Negeri 4 Jayapura. Salam Cakrawati Samudra, sahabat maritim Nusantara. Selama ini, kebudayaan Indonesia disetting dengan format kebudayaan agraris yang cenderung terpaku pada alam, yang membagi masyarakat pada strata-strata kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di bumi Katulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Walhasil, bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka terampas. Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan kelautan. Hal ini didasari kesadaran akan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah kelautan Indonesia merupakan wilayah terbuka. Sehingga dengan leluasa, kekayaan negara Indonesia yang berpotensi dapat dimanfaatkan bangsa asing tanpa ada kemampuan untuk melindungi. Sahabat maritim Nusantara, pada masa Presiden Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikannya pada saat pembuka Institut Angkatan Laut di Surabaya 1953. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekadar menjadi jongos di kapal. Bukan, tetapi bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk kembali membangun negara maritim, Perdana Menteri Juanda membuat deklarasi yang sama-sama kita kenal dengan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan negara Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap suatu kesatuan yang bulat. Demikianlah salah satu kutipan dari deklarasi tersebut. Sahabat maritim Nusantara, deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum untuk menghindari disintegrasi bangsa. Deklarasi Juanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai pemersatu dan persatuan bangsa. Berkat Deklarasi Juanda, laut kini menjadi penghubung antara pulau, antara bangsa. Deklarasi ini menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan. Semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pelantikan pidato
Maaf, untuk mengembalikan kejayaan Laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 di hadapan para peserta sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo mengatakan, kita juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat dan harga diri. Kita juga ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa menyumbangkan keluruhan bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah peradaban masa depan kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat, dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jales Veva Jaya Mahe. Di laut justru kita jaya. Sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu bisa kembali memahana. Sahabat Maritim Nusantara, berangkat dari semangat di atas demi mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tertanggal pada 20 Februari 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia, bahwa visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan mengingat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Maka kami mempunyai visi, misi, serta kehendak yang sama bersepakat membentuk badan hukum yang kami namakan Gerakan Poros Maritim Indonesia, yang disingkat Geomaritim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan ini. Sabtu, 28 Oktober 2017 di Jakarta. Salam Cakrawati Samudra. Hormat kami, Baharudin Farawawan, pendiri dan Ketua Umum Geomaritim Indonesia. Terima kasih.